Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Oktaviani. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang mutasi gen dan mutasi kromosom. Pertama, saya akan membahas apa itu mutasi gen dan apa penyebabnya. Mutasi gen atau mutasi titik adalah perubahan urutan 1 atau 2 pasang DNA. Mutasi gen juga terjadi selama proses replikasi DNA. Mutasi genetik ini disebabkan karena ada kesalahan replikasi materi genetika saat terjadi pembelahan sel atau ketika proses meiosis berlangsung. Penyebabnya bisa dari radiasi, bahan kimia atau mutagen, dan virus. Nah, mutasi gen ini terbagi menjadi 3, yaitu mutasi diam, mutasi salah arti, dan mutasi tak bermakna. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, mutasi diam. Disebut mutasi diam, kenapa? Karena perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA itu tidak menyebabkan perubahan asam amino. Ya kan, DNA itu sebagai perancang untuk sintesis protein. Jadi, nanti akan dibikin menjadi kodon. Lalu, kodonnya diterjemahkan menjadi asam amino. Yuk kita lihat ya prosesnya. Jika urutan basah pada DNA normalnya adalah TTA, AGA, GCG, nanti transkripsi akan membentuk RNA duta. Urutannya berarti AAU, UCU, CGC. Ada 3 kodon, berarti nanti akan ada 3 asam amino yang terbentuk. Nah, kemudian jika terjadi mutasi titik, ada perubahan basa di DNA-nya. Ada mutasi gen yang menjadi urutannya berubah, TTA, AGG, GCG. Yang berubah adalah basa nomor 6. Ada 1 basa berubah, sehingga kodon yang terbentuk pada saat transkripsi juga berubah. Jadi, bentuk jadinya AAU, UCC, dan CGC. Yang berubah adalah kodon yang kedua. Nah, kodon-kodon ini kan nanti akan diterjemahkan menjadi asam amino. Kita lihat kodon yang pertama, AAU. Kita bisa lihat di tabel. Asam amino dari AAU adalah asparagin. Kemudian yang kedua UCU. UCU itu asam aminonya serin. Lalu asam amino CGC adalah arginin. Jadi urutan yang normalnya asam aminonya adalah asparagin, serin, dan arginin. Kemudian setelah mutasi yang berubah adalah kodon kedua. Kodon kedua UUC. UUC itu serin juga. Kita bisa lihat UUC dengan UCU itu sama, jadi tetap urutan asam aminonya tidak berubah walaupun terjadi perubahan basa nitrogen, tetapi asam aminonya tidak berubah. Itulah dia, namanya mutasi diam. Oke, selanjutnya kita ke mutasi salah arti. Mutasi salah arti ini adalah perubahan susunan atau urutan basa-basa nitrogen dalam DNA yang menyebabkan perubahan asam amino. Jadi, bedanya dengan mutasi diam tadi, kalau mutasi diam kan tidak berubah asam aminonya. Kalau ini berubah, yuk kita lihat ya. DNA normalnya TTA, AGA, GCG. Sehingga terjadi transkripsi yang terbentuk RNA dutanya adalah AAU, UCU, dan CGC. Nah, ketika mutasi, terjadi perubahan pada basa yang kelima, dari G menjadi A. Sehingga ketika transkripsi, kodon yang kedua jadinya UUU. Coba yuk kita terjemahkan dalam asam amino. Kita bisa lihat di tabel. Basa yang pertama, AAU, asam aminonya asparagin. Kemudian basa keduanya UCU. UCU kalau diterjemahkan ke dalam asam aminonya serin. Nah, kalau basa ketiganya tetap nih GCG. Jadi, tidak ada perubahan asam amino. Jadi, ketika DNA-nya normal,
urutan asam aminonya adalah asparagin, serin, dan arginin. Tapi, ketika DNA-nya termutasi, urutan asam aminonya jadi asparagin, penilalanin, dan arginin. Nah, di sini terjadi perubahan asam amino. Inilah dia, namanya mutasi salah arti. Selanjutnya, kita ke mutasi tak bermakna. Pengertian mutasi tak bermakna ini adalah perubahan susunan atau urutan basa dalam DNA yang menyebabkan terbentuknya stop codon. Karena ada stop codon, maka basa-basa yang berikutnya setelah stop codon jadi tidak dimaknai atau tidak ditranslasi lagi. Maka basa-basa yang panjang di belakang itu jadi tidak bermakna. Itulah kenapa disebut mutasi tak bermakna. Kita perhatikan contohnya. DNA normalnya TTA, ATA, dan GCG. Sehingga terbentuk RNA dutanya AAU, UAU, dan CGC. Nah, ketika terjadi mutasi, terjadi perubahan pada basa nomor 6. A berubah menjadi T. Jadi, ketika transkripsi, RNA dutanya AAU, UAA, dan CGC. Yuk kita terjemahkan. AAU itu asam aminonya adalah asparagin. Kodon yang kedua UAU. UAU itu asam aminonya tyrosin. Lalu yang ketiga CGC. CGC itu adalah arginin. Jadi urutannya yang normal asparagin, tyrosin, arginin. Untuk DNA yang mutasi, kodon keduanya itu UAA. Stop kodon itu ada 3, UAA, UAG, dan UGA. Berarti UAA itu stop kodon. Artinya translasi terhenti di situ. Jadi, walaupun stop kodon itu masih banyak kodon lainnya, tidak translasi menjadi asam amino. Kenapa? Karena sudah stop kodon. Sehingga translasinya berhenti sampai di stop kodon itu saja. Selanjutnya, kita ke yang keempat, yaitu mutasi pergeseran. Mutasi pergeseran ini adalah mutasi DNA yang paling besar perubahannya. Terjadi karena adanya insersi atau delesi satu atau bisa lebih basa nitrogen dalam DNA, sehingga menyebabkan pergeseran urutan basa. Jadi, perubahannya itu lebih banyak. Karena adanya satu yang masuk atau satu yang terhapus, perubahannya akan berderet-deret bergeser sampai seterusnya ke belakang urutan basanya. Misalkan, urutan DNA normalnya TTA, ATA, GCG, ATG. Kemudian, masuklah basa G di tengah-tengah T sama A. Sehingga basa nitrogen nomor 6 yang tadinya A berubah menjadi G. Dan karena adanya basa G yang masuk, jadi basa-basa yang lainnya kegeser ke belakang. DNA hasil mutasinya jadinya TTA, ATG. Nah, A-nya geser jadi AGC. Basa berikutnya jadi GAT dan seterusnya. Hingga akhirnya ada basa yang tersisa, yang tidak bisa diterjemahkan menjadi asam amino. Semuanya berubah ke belakang. Kita terjemahkan ke dalam asam amino ya. Kalau DNA normal kan hasil transkripsinya AAU, UAU, CGC, dan UAC. Nah, AAU itu asparagin, kemudian UAU tyrosin, lalu CGC adalah arginin. Kemudian AUC asam aminonya adalah tyrosin. Nah, itu dia asam amino yang terbentuk dari kodon-kodon hasil transkripsi dari DNA yang normal. Kalau DNA-nya termutasi, kodon yang terbentuk kan berubah. Kodon yang pertama masih sama, asparagin. Yang keduanya sudah berubah jadi UAC. UAC itu tyrosin. Basa ketiga UCG.
UCG itu serin. Kemudian CUA itu leusin. Selanjutnya, yang terakhir, basanya tidak bisa menjadi kodon karena sendiri. Jadi, urutannya berbeda. Kalau semakin panjang rantai DNA-nya, maka semakin banyak perubahan yang terjadi. Oke, kita lanjut yang kelima, transisi dan transversi. Jadi, transisi sama transversi itu bedanya apa? Transisi itu perubahan basa purin menjadi purin. Basa purin anggotanya ada dua, adenin dan guanin. Sedangkan basa pirimidin itu ada dua, yaitu timin dan sitosin. Jadi kalau transisi perubahannya dari purin menjadi purin. Kalau transversi sebaliknya. Itu adalah perubahan basa purin menjadi pirimidin. Kalau transversi itu contohnya A berubah menjadi C, G berubah menjadi T. Kita lihat contoh yang pertama. Kalau DNA normalnya TTA, ATA, GCG, lalu DNA mutasinya adalah TTA, ATT, GCG. Yang berubah adalah basa nitrogen nomor 6. A berubah menjadi T. A itu purin, T itu pirimidin. Berarti ini adalah mutasi transversi. Karena dari basa purin, adenin menjadi pirimidin timin. Berikutnya contoh yang kedua. DNA normalnya TAA, GCG, CCA. Yang berubah adalah basa nitrogen nomor 3, A menjadi G. Dan basa nitrogen nomor 7, C menjadi G. Kita lihat yang pertama, A menjadi G. A dan G sama-sama basa purin. Purin berubah menjadi purin, berarti mutasinya transisi. Kemudian basa ketujuh, C menjadi G, dari basa pirimidin menjadi basa purin, berarti transversi. Berikutnya kita ke mutasi kromosom atau abersi. Pengertian mutasi kromosom ini adalah perubahan yang terjadi pada kromosom yang meliputi perubahan struktur ataupun perubahan jumlah kromosom. Mutasi kromosom ini disebabkan oleh kesalahan saat pertukaran gen antara kromosom homolog saat meiosis. Selanjutnya, kerusakan kromosom. Jadi kromosom rusak itu bermacam-macam, ada delesi, duplikasi, dan lain-lain. Kita bahas satu-satu ya. Mulai dari delesi. Dari kata delete berarti hapus, berarti hilangnya satu atau lebih gen. Jadi ini gen ya, bukan basa nitrogen lagi, tapi sudah lebih besar ruang lingkupnya adalah gen. Perhatikan ilustrasi gambar delesi. Itu ada basa yang hilang. Lalu duplikasi itu penggandaan gen dalam satu untai kromosom. Contoh, A, B, C, D, E, F, G, H. BC-nya terulang. Nah, berarti ini ada dua gen yang terduplikasi. ABC, BCDE, FGH. Selanjutnya inversi. Inversi adalah perubahan urutan gen dalam satu untai kromosom. Kalau tadi urutannya ABCDEFGH, nah terus ternyata hasilnya adalah ADCBEFGH. Kalau seperti ini namanya inversi paresentrik. Kenapa? Karena perubahan urutannya hanya pada satu lengan, hanya melibatkan satu lengan saja. Ada satu lagi namanya inversi perisentrik. Kalau inversi perisentrik itu perubahan basanya terjadi pada dua lengan. Sekarang ke translokasi. Kalau translokasi itu adalah perpindahan atau pertukaran. Jadi bisa pindah, bisa tukar. Melibatkan kromosom-kromosom non-homolog. Jadi ada dua kromosom. Lihat gambar ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Dan satu lagi kromosom MNOPQR. Kemudian ada gen-gen yang saling bertukar tempat. Sehingga setelah mutasi jadinya dua kromosom tersebut berubah. Yang satu jadi MNOCDEFGH, yang satu lagi ABPQR. Itu namanya translokasi resiprok. Jadi, gen AB tukeran tempat dengan MNO. Ada lagi yang nggak tukeran, itu namanya non-resiprok.